Nih buat informasi nih, Iya. Bro Brian juga ini kanker survivor nih. Itu terjadi tahun 2016 tuh, pas lagi gue punya mesin UV itu gua. Yang tadinya dulu kalau lu terima order banyak kan, kalau lu pakai print card lu mesti punya pasukan ngulik, Iya, ngelet-ngelet gitu kan. ngeliat-ngeliat masking. Nah kalau DTF udah nggak ada kan, ya. Ternyata, gila, ternyata DTG itu susah banget ya, luar biasa. Disitulah baru gue ketemu sama Koro, gue di channel ke Koro, gue kenal Koro, dan gue bisa dibilang gue belajar banyak tentang DTG dan DTG. aparel sama dia gitu. Mm-mm. Gue tergolong orang yang lumayan awal-awal main UV gue. Itu gue pernah sampai ngeprint 1000 kartu sehari. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di Print Creative Talk on Air. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu teman saya ya, mungkin dari historinya cukup lama lah. Kita bakal ngebahas ya, dengan sekarang ada eranya DTF, tapi kita akan flashback ke belakang nih. Selamat datang Bro Brian. Makasih, makasih. Ya ya ya. Nah ini saya pengen tahu dulu nih, Om Brian. Ini kan punya brand T-shirt bar, Iya. oke? Pertama bisa ceritain dulu gak? Ini kenapa sih namanya nih atau historinya dari T-shirt bar sendiri? Jadi gue kasih nama t-shirt bar karena dulu gue suka pergi ke bar ya pas kuliah. Oke. Terus gue suka sama setting layout bar itu, lu nggak duduk tapi lu berdiri gitu. Meja bar kan posisi berdiri, kursi bar lebih juga kayak berdiri gitu. Jadi lu nggak duduk di bawah. Hmm. Terus gue bikin t-shirt shop di mana konsepnya itu customernya itu kursinya duduk di kursi bar. Oke. Terus yang ngelayanin juga posisi mejanya tinggi. Jadi agak beda dengan banyak-banyak shop-shop printing lainnya ya, dimana lu duduk kayak meja biasa gitu. Kalau kita lebih tinggi, elevated jadinya. Oke. Jadi historisnya apa, secara sejarahnya itu gitu. Iya. Gue baru tahu loh. Jadi sampai sekarang masih kita maintain terus posisi mejanya itu selalu tinggi. Oke. Dan andai kan kalau gue mau expand, gue akan tetap maintain bentuk bar itu terus-terusan. Oke. Iya. Kalau dari logo ini ada perubahan nggak dari awal sampai saat sekarang itu, apa emang apa konsisten di sini? Dulu gue logonya bikinnya agak asal-asalan ya. Habis itu sekitar tahun 2017 deh gue hire professional logo creator buat nge-rebranding t-shirt bar. Rebranding ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini saya mau cerita dikit nih sebetulnya. Dulu Brian itu sebetulnya DAG ini, saya kan brandnya DAG 2009 atau 2010 atau 2011 gitu. Brian tuh sempat datang ke saya, betul gak? Benar-benar. Dulu Bro Brian ini kerja di salah satu banking lah. Iya. Ya, waktu itu sempat konsultasi dengan saya, Bro, gue mau bikin ini nih A, B, C ya, berhubungan dengan t-shirt lah gitu. Waktu itu happeningnya zaman-zaman DTG ya Bro ya? Iya, waktu itu kan gue dari bank itu, gue kan di bank, gue sempat di bagian komunikasi, dan gue sering terima vendor. Oh, Dari situ gue punya inspirasi buat jadi vendornya. oke, ngelihat dari siklusnya itu ya. Iya, habis itu gue belajar-belajar tentang dunia sablon. Waktu itu gue sempat kursus sablon di Lukas, Lukas di Bandung. Iya. Terus habis itu dari situ setelah gue belajar sablon di Bandung, gue baru tahu ada namanya DTG. Dan gue udah ngerasa dari dulu kalau the future of apparel merchandising itu di digital, bukan di manual. Berarti lu sempet di
alokasi itu apa ya? Bikin screen atau sampai gesutnya gitu? Iya, gue belajar bikin screen, ngaduk tinta, semua dari awal, dari nol gue Dari belajar. awal. Iya. Dan ya waktu itu sempat sih saya ingat beberapa nama gitu. Waktu Brian ini ibaratnya menginjakan kakinya di dunia digital dengan DTG gitu. Iya. Sempet kan kita waktu itu adalah siapa sih? Koro atau siapa lah itu? Itu brandnya apa sih bro? Lupa gue. Identities Ya Identitas yang di apa Bulungan ya kalau nggak salah. di Bulungan. Bulungan ya. Nah itu waktu itu ada brand ya, nggak apa-apa saya sebut namanya Anajet gitu kan. Iya, iya. Anajet itu dia DTG dari US atau dari mana sih? Dari US ya. Dari US dengan rippingnya bla bla bla, automatical ibaratnya dia bisa pushback putih sama warna atau waktu itu belum ada one pass ya. Jadi antara putih dan warna atau sudah ada saya juga agak lupa tuh. Jadi dulu Sistemnya di Anajet ya? Kita ngomongin Anajet, ya. Anajet ya. Jadi dulu gue pas mau mulai bisnis sablon itu, waktu itu duit gue lumayan agak ada duitnya. Nah terus habis itu gue kan coba-coba pilih-pilih, salah satunya lu punya DTG. Berbagai merek lah gue coba visit ke workshopnya kan. Gue belajar gitu. Terus entah gimana gue kesulut buat beli yang paling mahal. Oh gitu. Ya, gue beli dari sama Vitro. Oke. Gue inget banget waktu itu gue beli harganya 20.000 US. Di kursin tahun 2000 sekian? berapa ya? 2012 13 ya? Ya 2013 lah kita ambil. Itu apa kurs 12.000, 13.000 atau berapa tuh saya Kayaknya lupa. sih belum setinggi itu ya. Nah, nominal rupiahnya berapa bro? Kayak 200 jutaan lah pokoknya. Oh, 200 juta bro. Hanya DTG. buat DTG doang ya. Nah, habis itu karena gue ini agak-agak berapi-api. Waktu itu juga yang main DTG bener-bener masih dikit banget ya. Iya, iya. Langsung aja gue beli gitu. Gue pikir gue skip aja lah semua tuh yang lokal punya gitu kan. Langsung gue hajar ke Anajet DTG gitu. Dan ternyata gila, ternyata DTG itu susah banget ya. Luar biasa. Disitulah baru gue ketemu sama Koro. Gue di channel ke Koro, gue kenal Koro, dan gue bisa dibilang gue belajar banyak tentang DTG dan aparel sama dia gitu. Gue bener-bener ditatar, diguruin gitu semua. Karena Koro waktu itu di dunia Anajet mungkin dia orang yang paling knowledgeable di Anajet ya. Jadi gue inget banget dulu sama Vitro itu, dia itu sering dipinjemin mesin, mulai dari Anajet yang sprint, yang empower, yang gede-gede, yang levelnya lebih mahal lagi itu dia sering pinjemin ya. Oke. Nah dia tuh sama dia tuh udah ngulik-ngulik, udah belajarin semua luar dalam gitu, dan dia bisa dibilang orang yang paling paham lah soal Anajet. Mungkin lebih paham daripada teknisi sendiri kali. Iya. Dan itu bertahan berapa lama tuh? Lu punya Anajet juga kan berarti waktu itu? Iya, berarti gue punya Anajet sprint. Sprint ya? Iya. Sprint tuh basicnya tuh ya base Epson R1900 atau R2000 saya lupa. Cuman dia DX5 setahu saya itu DX5, headnya. Iya. Dengan ya ripping software lupa saya mesti flashback lagi tuh. Ya. Udah lupa. Terus waktu itu kayaknya selain Anajet kayaknya move ke itu ya. Apa sih yang maju sendiri tuh sistem yang biru punya tuh? Habis itu gue setelah gue itu, ya. jadi gue jalanin itu kan, dan gue struggling banget. Struggling gue cuma satu, ngeprint kaos hitam. Nah gue tuh jadi, lu tahu sendiri lah ya, setengah lebih orderan tuh udah pasti kaos gelap. Iya sih. Ya mungkin 70% kali. Dan itu gue kehilangan banyak cuan lah dari situ. Nah gue cari cara gimana nih, apa kalau gue bilang kaos hitam lu mesti sablon manual kan pakai minimum order. Iya. Susah lusin, jadinya. Lusin gitu ya. Iya. Nah akhirnya gue kepikiran ini Polyflex, baru tahu belajar Polyflex. Oke. Iya, gue belajar Polyflex. Polyflex juga ada yang printable dulu. Ya. Dengan EcoSolvent ya? EcoSolvent dari Caesar. Oke. Nah, mesinnya itu Roland Band 20. Oke. Ingat banget gue. Ya udah gue invest di situ. B20 brand ambasadornya Imam Sahroni itu, Ronita. Iya. Ya dia kalau lo googling di Google ya, mungkin salah satu orang yang sering muncul tentang BN20 tuh dia di situ. Iya. Brand ambasador ya. Iya. Nah, lanjut. Nah, gue
pakai BN20, ternyata dari 2 mesin gue ini yang paling jalan justru yang BN20. Karena soalnya lu bisa ngeprint kaos hitam ya. Jadi yang si Anajet ini malah jadi kayak suplementer, padahal dia investasi mahal banget kan. Lambat laun akhirnya Anajet tahu sendiri namanya DTG kalau nggak ngeprint ya head harus di maintenance. headnya maintenance-nya, dan maintenance head itu juga lu pasti keluar biaya kan Ya. udah mau dulu tinta kan pasti pakai cartridge tuh. Dan cartridge-nya itu sering ya bisa dibilang agak ngibul-ngibul juga lah. Dia habis apa enggak gue nggak tahu nih gitu. Iya. Ya. Tapi dari apa ya yang lu dapat pengalaman Anajet itu berarti kalau profit sih so-so ya atau gimana ketika ngambil investasi itu memang itu proses untuk belajar kah atau gimana lu nemuin apa ya historis ibaratnya lu ngambil Anajet itu? Menurut gue waktu itu Anajet itu hanya profitable kalau gue ngeprint kaos putih sih. Oh gitu. Kalau ngeprint kaos putih profitable karena costnya murah, resikonya rendah gitu. Tapi kalau lu udah main di kaos hitam, aduh itu reject rate-nya tinggi kan. Sorry, kaos hitam lu lupa jelasin ya bahwa sebelum naik kaos hitam kan kita ada proses pre-treatment ya. Iya. Nah itu lu lakukan secara manual ya, bukan ada atau ada mesinnya atau gimana? Zaman dulu belum ada. Gue pakai ini apa namanya semprotan itu loh yang kayak key spray. Oke. Key spray lu semprot, abis itu lu gusut sendiri gitu. Itu pun masih gagal terus. Akhirnya ada yang nyaranin lu pakai namanya kalau nggak salah apa ya Wagner atau apa gitu. Jadi iya yang automatic otomatis tuh spray ya. Wah itu Wagner. Ya? Iya Wagner ya. Wagner ya. Ya. Nah itu lebih baik. Cuman rata. Gantian si Wagnernya sekarang yang lebih sering rusak. Karena lu nggak boleh kelamaan nyemprot. Nanti dia overheat dia. Oh gitu ya. Iya. Udah mana mahal banget lagi alatnya. Mahal, susah nyarinya. Ya, pokoknya gue curhat deh. Parah banget deh gitu. Jadi padahal cuman yang apa ya? Gue paling seneng kalau orang orderan kaos putih gitu. Wah, gue seneng banget ya. Tapi kalau kaos warna kayak gila, stres banget gue. Nggak worth it gitu. Makanya kenapa ada BN20 itu biarpun dia lama. Kayak skip nih yang free jet ini setelah BN20 apa lu punya free jet duluan? Oh, gue setelah ada BN20. Oke. Ntar gue kasih sebuah teori ya. Jadi gue jalan pakai BN20 menyelamatkan bisnis gue lah bisa dibilang ya. Lama-kelamaan itu si Anajet jadi berdebu dah. Akhirnya dia ya kayak gue cuma jadiin buat naro meja lah. Kayak Imam Saroni kalau buat taruh naro kopi. Jadi kayak gila nih meja mahal banget ya. Terus habis itu gue fokus tuh Polyflex aja udah. Gue jalanin bisnis gue yang di Polyflex dulu lumayan. Dan gue jualan langsung pakai scissor gue. Karena dulu kan banyak merek Cina kan ya. Ya chemical apalah. Iya. Dan bisa dibilang dulu scissor itu merek international brand pertama yang proper yang ada di Indonesia. Harganya mahal banget tapi kalau bicara kualitas memang dia tuh ajib beneran deh. Beda lah sama brand Cina. Gue juga pernah jauh banget ya. Pernah merasakan Polyflex, bahkan gue sempat beli tuh di website luar namanya Spot 98. Nah, gue compare ya waktu itu memang masih luar tuh teknologi untuk Polyflex yang notabene bagus memang. Keluar China harganya yang mungkin half atau lebih murah tapi kualitasnya berbeda, bro. Iya. Menurut gue. Nah, dari BN20 itu berarti penolong lah ibaratnya. Penolong ya. Nah ini sempet beralih lagi ke DTG apa gimana nih? Jadi gue setelah gue Anajet gue mati itu, gue coba cari-cari pembeli. Guess what? Ternyata ada yang mau beli Anajet gue. Oke. Gue juga kaget. Siapa bro? Orang daerah. Gue nggak tahu siapa ya. Pokoknya yang penting gue alhamdulillah akhirnya dibeli gitu. Beli dengan keadaan yang ada gitu. Tapi gue minta tolong sama teman-teman di sama Fitro ya, sama Teguh. Oh iya kenal Paulus ya. Ya tolonglah bantuin rekondisiin semua beres gitu. Ya udah itu di testing langsung gue dibawa pakai Kijang balik ke daerah gitu. Lo tau nggak?
Gue jual itu, Hmm. nggak ada selang 2-3 bulan kemudian barang itu muncul di OLX. Iya, 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 iya. Iya, ya. Nah, anyway, gue udah jual nih. Hmm. Jadi gue punya teori ya, orang kalau punya DTG itu tuh lu tuh kayak kerasukan setan DTG tuh nggak lo? gue kayak ada bagian dari diri gue yang belum puas gitu. Hmm. Kenapa itu tidak berhasil gitu? Hmm. Karena orang-orang kita yang dulu mulai dari DTG itu kita beranggapan DTG itu kayak the dream machine kan. Iya sih. Wah, ini penggantinya manual, nih, Iya. jawaban dari semua doa itu. Iya. Jadi dari itu gue tuh kayak kerasukan gitu. Gue padahal sebenarnya gue punya bisnis Polyflex gue dengan segala keterbatasannya ya, Polyflex ya. Itu jalan, profitable. Entah gimana gue beli itu free chat. Karena gue beranggapan bahwa wah mas tenang aja ini nggak bakal mampet gitu. Lo tau sendiri lah ya. Iya. Dan gue nggak tau, gue kalau melihat itu kayak gue nggak sanggup aja buat nggak beli gitu. Akhirnya gue beli Lu beli lagi DTG. gue. Dan tidak bertahan lama juga. Biarpun free jet memang benar lebih mendingan ya. Iya, dengan rippingnya juga lebih oke ya setahu gue. Jauh lebih bagus ya. Cuman tetap aja problemnya itu ya akan ada terus gitu. Oke. Masalah tintanya mesti dikocok segala macam, mampet itu tuh nggak ada Meskipun habis-habis. dia ada apa ya, squeeze pelembab ya untuk si capping kan ada. Dia ada sistem-sistemnya di belakang Iya. tuh. Ya. Ya ujung-ujungnya mandak lagi. Mandak lagi. Tapi gini ya, karena DTG itu kan alat yang sangat populer ya, mesin Iya sih. populer. Jadi direct to garment ya. lu gampang lagi, lu jual lagi tuh gampang. Hmm. Nggak susah jual DTG itu. Second pun nggak susah. Lu posting aja di Kaskus atau di mana gitu. Nggak ada waktu berapa hari itu udah ditawar orang terus gitu. Kan dulu apa bukan ini di kasus korban DTG. Korban DTG ya. Wah, gue kaget. Sampai ada thread sendiri loh namanya Iya. korban DTG, gila. Itu pasti ada di situ juga kan? Ya iyalah. Ya pasti lah. T-shirt Bird ini berarti store pertama di mana, Bro? Dulu store gue pertama tuh di TC Permatejo. Pertama ya? Pertama banget itu. Kalau sekarang udah berapa store? Sekarang cuma 2. Masa sih? Iya 2 doang. Gua ngeliat lu ada di satu mall, gua buka nih, gua liat lagi mall di mana lah. Masa cuma 2 Itu sih? gue jalan-jalan. Ya gue store gue pertama di TC Permatejo. Sekarang di TC kan yang banyak kiosnya kan MB T-shirt ya. Oh ya si Pamuji ya. Pamuji dulu punya 6 ya. Sekarang punya 6 dia. Ya, Atau maybe. berapa lah? Besok dia podcast sama gua. Oke. Back then zaman dulu itu yang punya 5 atau 6 kios tuh gue. Gue sampai sewa 6 waktu itu. Oke. Karena dulu bisnis ya bagus. Dan yang ngeprintnya cuma gue doang. Iya Di situ sih. cuma ada satu bordir, satu sablon, Iya, iya. sama satu kaos polos. Hmm. Udah, dan itu bisa dibilang bisnis tuh perputaran 3 triangle itu udah. Iya, iya. Dan tapi gue menyadari kalau kayaknya bisnis tuh nggak akan offline terus sih. Oke. Disitulah baru gue punya inisiatif buat shifting dari offline ke online. Iya. Sekarang udah punya tim online ya T-shirt? Atau Punya. berapa orang dihususkan? Karena gue lihat memang kayak adalah temen gue ya Twin Digital, dia khusus markom untuk online itu sampai 40 orang gitu, jadi khusus marketplace segala macam bla 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 gitu. Nah di T-shirt juga memang ada orang khusus untuk itu ya. Gue ada vendor, ada orang sendiri juga, campur-campur lah. Karena soalnya kalau gue semua kelola sendiri, lu nggak punya expertise-nya kan. Iya Karena sih. kalau lu bilang online itu dunia itu besar banget, dari sosial media sendiri, marketplace sendiri, SEO sendiri. Oke. Ya, lu bicara marketplace saja antara algoritmanya Shopee sama Tokopedia udah beda gitu kan.
bicara sama Google aja ada SEO, ada ads, itu udah beda lagi. Iya, iya. So it's very very big and diverse. Jadi gua ada timnya, tim gua ada 3 orang. Yang khusus untuk menangani itu. Tapi yang gua nggak handle itu gua sub ke vendor lah. Sub vendor. Nah, pelayanan dari T-shirt bar nih berarti kan udah awal DTG, itu sudah ada print and cut, apalagi bro, maksudnya sekarang kan melengkapi ya, mungkin sekarang udah ada mungkin Sublime juga, terus DTF juga, nanti kita ngomong DTF kan, lanjut deh. Jadi apa aja yang ada di T-shirt bar? Apa jadi kaos polosnya juga kah? Di bisnis kayak kita gini ya, itu kan lu bayangin bro, dari tahun 2013 itu sama sekarang itu kan dunianya udah beda banget ya. 2023 sekarang. 2024. Udah beda banget ya. Teknologi semua udah beda gitu. Dan kita di bisnis ini tuh kita harus bisa catch up dengan perkembangan zaman gitu. Kalau lu nggak catch up, lu bakalan ketinggalan dan lama-lama punah jadinya. Nah, itu gue dari setelah print and cut, gue bentar ya, gue beli Sublime. Sorry, gue UV dulu. Oh iya, gue tahu. Gue UV dulu. Mimaki ya. Okay. Gue tergolong orang yang lumayan awal-awal main UV gue. Dan gue itu main dulu sebelum kartu Imani diwajibkan dipakai jalan tol. Dan itu gue, karena gue awal-awal, itu gue pernah sampai ngeprint 1000 kartu sehari. Wow. Iya. Bukannya casing banyak, cuman kartu ya. Bukan casing tapi kan, kartu. Tapi kan itu kan printer juga bisa buat casing kan, casing handphone. Bisa. Tapi kenapa gue fokus di kartu, karena ada peraturan pemerintah tanggal sekian. Itu semua mobil udah nggak terima cash. Semua gardu tol nggak terima cash. Iya. Semuanya wajib pakai Imani. Nah, mungkin dari berapa bulan menuju itu sampai detik-detik sehari 2 hari itu order tuh gila banget itu. Wah, itu parah banget ordernya. Kesulitan kita tuh bukan ngeprintnya, karena ngeprint cepat banget kan. Itu gue nyari kartunya. Kosongannya, atau kan biasanya kan yang di pasaran memang sudah ada warna ya. Maksudnya sudah ada ininya lah, pokoknya image-nya lah. Kan lu printnya kan lu dasarin putih dulu kan. Iya, yang harusnya itu kan memang awalnya blank, cuma kan di pasaran kan udah ada image. Udah ada. Nah itu PR-nya lu ngeblocking lagi. Gua blocking lagi, tapi gue nyari stok kartu yang susah itu. Jadi gue ingat banget waktu itu gue keliling Jakarta. Gue ngetokin gardu tol. Mbak, ada kartu nggak? Gue beliin semua. Satu karton gue beli gitu. Gue bawa duit kayak 20-30 juta gitu. Gue beliin. Gue datengin ke Transjakarta, gue beliin gitu. Sampai lu nyari berapa kartu sih bro? 1000 atau? Iya, 1000 sehari lah kalau bisa gitu. Wow. Tapi praktek itu udah nggak bisa ya. Iya. Karena kayak dari sana juga bingung juga, soalnya dulu juga itu banget ya. Dulu kalau lu mau beli kartu di gardu tuh nggak pernah ada. Karena soalnya udah ada yang off take semua, habis jadinya kan. Ya. Ya udah, jadi itu bisa dibilang demand-nya banyak banget ya. Akhirnya tuh peak-nya tuh salah satunya pada saat lagi booming-boomingnya Imani itu. Itu juga gue sebagai bisnis gue juga lagi peak-nya di situ. Oh gitu ya. Masih ada bro? Mimaki lu? Udah gue jual, udah servisnya udah lama banget, bertahun-tahun itu nggak ganti-ganti head, luar biasa awet. Dan dia juga sih di Imani udah chill banget sekarang malah waktu zaman peaknya, yang momennya, hype-nya itu ya lu dapet ya? Iya, gue dapet hype-nya. Nah setelah itu lama-lama udah bermunculan tuh orang pada beli UV semua udah bermunculan. Nah, tapi gue udah tenang gitu. Gue udah sampai dulu punya 2 Mimaki gue. Lu punya 2? Iya, satu lagi yang versi gedenya gue. Yang apa sih? MK2. Dulu belum ada MK2. Apa bro? UJV. Ada HG sama FX, gue lupa nih masalah. Iya. Ya, tapi habis itu gue bener-bener yang si HG itu gue beli cuman berapa bulan doang.
Karena cuma ngeprint, I think cuma ngeprint 2 bulan doang balik modal itu. Yakin lu? Serius, karena kan bisa sampai 1000 kartu sehari. Iya. Oke. Habis itu, tapi gini sih, gue udah bisa merasakan bahwa ini nggak akan berjalan lama gitu. Jadi begitu gue udah merasakan ada penurunan tuh langsung gue jual. Pinter ya, ini orang Iya. banking nih. Langsung gue jual, dan jual cepet banget. Gue bilang gue posting jual, nggak ada waktu berapa hari langsung dibeli. Ya, karena emang orang lagi in moment banget. Tapi gue udah tahu itu bakalan runtuh kan lama-lama. Akhirnya sekarang ya kayak sekarang jadinya gitu. Nah, habis itu duitnya gue pakai buat ngembangin Sublime. Oke, dari UV ke Sublime ya? Sublime ya. Gue belajar Sublime. Wah, gila, ternyata bisnis print Sublime dan konveksi itu luar biasa susah banget, gila. Apa nih? Maksudnya susahnya gimana? Apa pemilihan bahan kah? Atau dia macam-macam varian bahan? Atau dari segi apanya bro? Kalau mesin printing Sublime nggak ribet ya, tapi lu bahannya banyak dengan kualitas yang sangat bervariasi, and also ada post processing selain ngeprint itu adalah lu mesti jahit. Oh, after print ya? Ya, dan waktu itu gua masih awam konveksi gua. Akhirnya gua pikir gua nggak bisa cuma ngeprint doang nih, gua harus punya konveksi juga. Oke. Akhirnya gua bikin konveksi. Wah, kayaknya ini sejarah kaos polos terjadi dari sini kayaknya. Iya, gue bikin konveksi di daerah Petukangan. Banyak lah situ ya. Ya, lu pernah cerita sama gue. Gue bikin konveksi, gue belajar lagi jahit Rantai, obras, jahit rantai jujur. semua. Gue belajar lagi dari awal, gue keluar masuk Cipadu gitu, belajarin bahan. Terus tahu sendiri kan kalau penjahit kan, ya banyak masalahnya waktu itu kan. Gue belajarin dari awal sampai akhirnya gue, karena kan kalau di bisnis kayak kita gini kan rata-rata orang kaos polos beli ya. Ya. Beli atau pakai udah merek ya. Yang udah jadi lah. Udah jadi gitu. Cuman gue mutusin, gue buat ide, gue bikin sendiri sekalian kaos polosnya. Karena gue merasa dengan gue bikin sendiri, biarpun sulit, gue bisa memenuhi demand customer yang nggak terlayani oleh brand atau polosan jadi gitu. Ya kayak di tempat gue tuh ada aja orang yang bikin sampai 8XL. Oh. Iya, 8XL, 7XL gitu. Itu ada terus gitu. Itu makanya jadi itu yang memutuskan gue buat belajar kaos polos gitu. Nah, itu berarti lu investasi di mesin jahit juga dong? Iya, mesin jahit gue. Segala macam gitu ya. Segala macam gue akhirnya gue nyemplungnya sekalian gitu. Oke. Iya. Akhirnya punya konveksi, akhirnya bikin jaket, bikin Dari tas. sini. Gue baru tahu ya. Jadi kayak semuanya ngalir-ngalirnya terus gitu. Ya. Dan mungkin salah satu diferensiasi t-shirt bar dari yang lain, ya produk kita itu bisa dibilang cukup beragam ya, dari clothing, sportswear, fashionwear, sampai jas hujan itu kita bikin. Oke. Wah, ada modelnya dia juga nih. Artis juga sih bro nih. Gitu gue. T-shirt bar berarti outletnya baru 2 ya? Atau ada berapa lagi nih? Maksudnya yang sekarang sampai saat sekarang ini? Gua dua doang. Fokus ya? di 2 doang itu. Di apa namanya, di ITC Permata Hijau dan satu di Cipete. Cipete. ITC gua udah tutup. Oh, ITC udah tutup? Udah lama tutup. Oke. Gua ceritain ya. Jadi ITC Permata Hijau sekarang kan banyak sablon kan. Iya sih. Ya. Gua keluar sebelum itu ramai sablonnya. Jadi pada saat itu gue punya feeling tempat ini bakalan isinya sablon semua dan bordir semua. Dan itu gue langsung bikin inisiatif, gue harus bisa keluar dari sini gitu. Nah, salah satu cara buat itu menurut gue juga salah satu gue coba buat survive kan. Ya. Karena apa namanya, pasti kan kalau pesaing ada banyak gitu kan, pie kue lu bakalan terbagi-bagi kan. Iya. Ya. Nah, di situ gue langsung membuat inisiatif
going online gitu. Jadi gua go online dan akhirnya gua keluar dari ITC Permata Hijau. Itu tahun berapa bro? Tuh gua keluar full total itu tahun 2018 lah kira-kira. Itu gua T-shirt bar keluar total dari situ. Dan alhamdulillah yang gue keluar nggak cuman barang, mesin, dan toko gue, tapi sama customer gue bisa maintain. Gimana caranya? Ya going online. Going online ya? Iya. Jadi gue nge-train ulang staff toko duduk di depan toko gitu, menjadi orang yang kayak customer service jadi ya. Iya, gue train ulang semua. Jadi gue bilang mulai hari ini we do business differently gitu. Caranya beda. Jadi saya kalau lu nggak fast respon, lu sekarang jadi fast respon. Maksimal berapa menit, nggak boleh lebih dari itu buat bales. Iya gitu. Sih, gue juga gitu kalau nanya gitu, wah harusnya gue pindah toko lain. Iya pasti kan gitu. Makanya jadi itu lumayan transisi yang lumayan ini ya lumayan berat dan painful juga sih. Nggak cuma buat gua, buat karyawan gua juga shock juga. Yang tadinya mereka tuh bisanya kan kalau lu di situ lu tinggal duduk toko aja, customer datang duduk depan lu gitu. Kalau sekarang lain. Iya sih. Lain loh. Behaviornya beda ya. Dan behavior orang di balik chat WhatsApp sama di face to face beda banget. Iya. Chat WhatsApp ngomongannya suka agak-agak nggak di filter tau kan. Coba kalau depan langsung belum tuh berani. Iya. Respect deh kalau lagi di balik ini nggak tahu siapa logo siapa. Ngomongnya suka agak sembarangan gitu. Ini buat informasi nih, Bro Brian juga ini kanker survivor nih. Jadi gue kenal dia tuh badannya mungkin lebih dari gue. Sekarang udah atletis banget nih. Bener ya bro ya? Maksudnya lu sempat ngalamin fase-fase itu juga ya? Itu terjadi tahun 2016 tuh, pas lagi gue punya mesin UV itu gue. Gimana tuh bro? Jadi waktu itu pas yang gue cerita tuh, gue nyari-nyari kartu. Waktu itu bisnis gue lagi oke, alhamdulillah lagi baik. Dan gue agak obses tuh sama bisnis tuh. Agak obses. Gue nggak terlalu banyak istirahat. Gue ngurusin orderan dan harus selesai, harus kelar gitu, dan mikir-mikir terus gitu. Kalau anak buah gue nggak balas email tuh ini kenapa nggak dibales nih gitu, sayang nih duit melayang gitu kan. Pasti lu ngerti juga lah ya gitu-gitu. Dan konsekuensi juga pola hidup gue korban banyak gitu. Jadi gue makan serampangan, terus ya banyak makan gula gitu-gitu lah ya, snack, junk food, terus instan gitu. Sampai nggak lama kemudian ya gue didiagnosa gue kena kanker. Iya. And then itu tahun berapa? 2016 ya. 2016. Sampai ya divonis kayak gitu lu sempat drop? Gue sempat drop, tapi gue baru ingat sesuatu bahwa kan gue anak pertama juga ya. Dan gue tahu gue punya tanggung jawab gitu. Dan gue adalah salah satu orang yang sangat diandelin gitu, nggak cuma sama keluarga gue, sama gue punya karyawan, punya staff semua gitu. Di situ gue mulai muncul kayak semangat lah, motivasi bahwa gue harus survive gue. Gitu. Dan ya sudah dilewatin ya, ini buat penyemangat juga nih yang punya case serupa ibaratnya. Ya semangat lah ya dari case-nya Brian gitu kan, dari ceritanya. Gue ngelewatin kemoterapi semua, gue lewatin sampai selesai. Sebuah dalam keadaan bisnis gue masih jalan tuh. Di situ gue juga belajar juga gue tentang bisnis gue, bahwa lu bisnis kalau semuanya cuma ngandelin lu doang itu bahaya.
bahaya. Nggak autopilot ya bro? Nggak autopilot, ternyata sebenarnya nggak autopilot di bisnis juga ada manfaatnya ya. Karena bisnis bisa jalan dalam keadaan lu sakit gitu. Gue inget banget sih gue. Dulu itu ada satu supplier Polyflex. Kalau nggak salah mereknya Asia Apparel. Nah, gue inget banget kantornya di daerah barat sana. Terus gue udah sempet coba-coba ngambil dari dia gitu. Nggak lama kemudian hilang aja gitu. Dan artinya gue coba hubungin dia nggak bisa. Artinya gue dapet kabar kalau dia sakit gitu. Kayaknya mungkin siapa yang ngabarin kasih tahu kalau dia sakit gitu. Mungkin itu salah satu contoh ya, bisnis tuh harusnya sistem yang berjalan. Iya, mungkin emang lu mesti develop sistem sih, biar sistem yang berjalan. Kalau sistem tidak berjalan, akibatnya pada saat lu sakit dan nggak bisa, jadi otomatis mau berhenti gitu. Nah, tugas kita evaluasi ya dari KPI yang ada ya. Bener ya, lu mesti evaluasi terus jadinya kan. Dan kalau kita pengusaha kalau bisnis nggak jalan ya otomatis masukan nggak ada. Bro, Iya. Kita sempet 2019-2020 ya, COVID tuh. Lu ada pengurangan karyawan nggak atau kondisi lu gimana tuh? Sebelum kita lanjut bahas, gue menemukan jawabannya di printer DTF. Ya, lu sempet ngalamin hal itu gak? Maksudnya lu gue mesti survive, berarti kan ketika misal mau ngambil keputusan, gue harus mengambil jalan yang terbaik. Pernah ngalamin di kondisi atau di fase itu gak bro? Gue pengurangan jelas terjadi gue Waktu COVID itu COVID ya. Karena nggak ada pilihan lain kan. Karena semuanya itu ordernya tuh dropnya jauh banget sih, luar biasa jauh dan frustrasi juga, stres, dan mungkin juga penyebab gimana ya, COVID itu sebenarnya lu nggak cuma drop secara pemasukan tapi secara mental juga gitu, mental, hubungan ngaruh. Kayak beberapa teman gua hampir ada yang akhirnya cerai gara-gara setelah COVID itu. Jadi COVID itu banyak perceraian, banyak yang bener, kehamilan juga. Iya, betul juga sih. Iya. So, dan waktu itu gue juga sempat ikut-ikutan investasi yang nggak jelas juga tuh gue. Apa tuh? Ya, jadi pas lagi COVID, bisnis semua slow down, nggak jelas kan, parah gitu. Ya, gue ajakin, nih lu ada duit, masih ada duit nggak? Kan lagi susah nih bisnis sih, main yang ini yo gitu. Booming lah trading ya nggak sih lo? Kayaknya gue tahu itu. Booming trading, habis itu ya gue ikut ini itu segala macam, bercampur-campur, dan ruginya ya banyak. Puluhan, ratusan? Ratusan. Wow. Ya, itu gue rugi itu ya bisa dapat Innova ya. Innova, iya mungkin ya. Oke. Nah, lu kayaknya ini rebound nih ketika COVID juga teknologi DTF tuh muncul bro. Iya. Ya, ibaratnya lu sempet ya komunikasi sama gua dan trial ya, mungkin Brian ini coba deh mau beli lokalan dulu sebelum naik levelan yang ibaratnya gua mesti ngambil keputusan. Oke, DTF ini teknologi yang ibaratnya ya menurut Brian sih ini menolong dia. Itu gimana bro ceritanya bro? Jadi gue tuh nggak, selain gue kepukul karena ikutan yang aneh-aneh itu, gue sempat beli mesin. Adalah gue coba buat mesin ini, mesin itu. Gue pernah beli mesin label printing yang nggak murah juga dan sekarang nggak jalan. Itu pukulan berat ya. Jadi mungkin salah satu penyebab pukulan dari COVID itu sebenarnya bukan damage yang diakibatkan oleh COVID, tapi dari kesalahan, dari kegegabahan gue sebenarnya. Ngerti nggak? Karena gue melakukan langkah yang salah, sebenarnya gue tuh sedang hurting myself gitu. Jadi COVID hurt me, but I also hurt myself. Mungkin akan lebih baik kalau emang orang kalau COVID itu, kalau bisnis lagi down, lu
chill aja. Ya, oke. Nggak usah, gue mesti ini, gue mesti itu, nggak. Kadang lo mesti sabar sih intinya. Nahan diri, sabar gitu. Mau dibilang kripto lagi ini segala macam, terus sabar aja gitu. Ya ngerti kan? Yeah. Terus habis itu dari itu gue inget banget itu keluarga gue udah istilahnya, lu mesti you have to do something gitu, ngerti nggak bisa kita nahan rugi gini terus gitu kan. Ada batasnya gitu, apalagi kita nggak bicara bisnis gua saja, tapi ekonomi secara keluarga as a whole juga terpukul juga gitu. Dan kita kan saling mengisi kan. Ya. Abis itu gue inget banget itu ada mesin DTF kan. Gue ngeliatin aja di Facebook itu orang kayaknya asik banget gitu ngeprint DTF gitu. Dan itu gue belum lama itu setelah gue yang kena itu tuh yang investasi. Iya gitu. Wah, gue ngerti gak? Jadi gue sejak gara-gara itu gue mau spend money itu gue nggak worried ya apa worried ya? banget gitu. Nggak berani gitu gue. Tapi ini kan gue pikir ini kan DTF, harusnya enggak lah ya gitu. Ini kan balik ke bread and butter gue nih sebenarnya gitu. Dan gue mau cerita soal gue kelewat soal setan DTG itu masih ada. Gue setelah Frigid itu gue punya F2000. Oke. Epson ya, punya itu masih ada. Setan itu masih ada. Ya. Yang itu gue kasih jual ke lo itu. Iya, ini gue simpan sama gue, masih ada. Oh masih ada, ya. Itu setannya masih ada. Ya jadi emang itulah gue cerita kenapa pemain DTG itu kayak kerasukan setan ya gitu. Sempat memutuskan yang brand Israel? Gue hampir aja waktu itu gue inget banget orang sama Fitro udah bolak-balik ke tempat gue hampir aja gue ngambil Kornit gitu. Gue udah consult sama keluarga gue semua segala macam. Karena ini kan sifatnya kan loan ya. Iya. Jadi lu mesti ngomong sama keluarga lu semua kan. Tapi untung aja alhamdulillah enggak ya. Karena nggak lama mungkin sekitar beberapa minggu setelah si orang sama Fitra itu datang ke tempat gue. Ini before COVID kan? Before COVID, langsung COVID. Iya. Gara-gara itu langsung COVID ya. Untung jadi gua langsung gak jadi udah. Iya. Diselamatkan dengan COVID Brian. Itu gila banget. Setan DTG diusir sama COVID. Gila itu. Soalnya satu setnya Breeze sama conveyor segala macam. Aldeco kan. ya. Aldeco ya. Ya itu nggak inilah, nggak main-main lah ya. Terus balik ke DTF, move forward. Akhirnya gue move forward, gue tahu DTF. Habis itu akhirnya gue memutuskan buat gue ada duit, tapi this is pretty much my last line. Ngerti nggak lo? Kalau line ini nggak jalan, dan gue harus close t-shirt bar. Karena gue pernah loss yang masalah itu, ngerti nggak? Gara-gara yang trading itu kan. Ya udah gue beli DTF dan itu langsung menyelamatkan bisnis gue almost instantly. Iya, sempet DTF menyelamatkan gue. Maksudnya apa nih Brian nih? Ya maksudnya ya dengan memang si DTF itu dengan segala ya kemudahan, nggak ribet. Nah mungkin ketemu kali Brian ya ininya ya, maksudnya flow-nya si DTF. Iya. Jadi DTF tuh mungkin kalau gue bilang ya DTF tuh kebutuhan manpower-nya tuh jauh lebih sedikit daripada permanent card. Oh iya, karena ya oke, setuju. Kan gue lumayan orang yang lumayan sempat berkecimpung di permanent card lama ya. Gue sempat punya 4 BN20. 4 BN20, 2 CJV 160, 2. Gue sempat itu. Tapi itu gue jual semua sih udah. Nah, gue beli DTF itu, dan yang tadinya dulu kalau lu terima order banyak kan, kalau lu pakai print card lu mesti punya pasukan ngulik. Iya. Ngelet itu kan. Masking. Nah, kalau DTF udah nggak ada kan. Ya. Lu bisa produksi jumlah banyak dengan orang lebih sedikit, otomatis cost efficiency lu lebih tercapai gitu. Oke. Ya. Dan waktu itu emang gue lagi pengurangan kan. Dan gue gibarnya, lu punya mesin
ya menghasilkan serupa, tapi lu nggak perlu tambah staff. Iya. Ngerti kan? Iya, iya. Ya jadi akhirnya langsung ini ordernya masih ada, tapi itu cukup buat mempertahankan t-shirt bar. Cuma mungkin yang perlu gue kasih tahu juga, dulu mungkin ada satu mesin gue yang bisa dibilang selama pandemi itu nggak banyak nganggur. Apa tuh? Sublime. Karena waktu itu kan lagi ramainya ini kan masker. Wah, masker scuba itu. Lu meledak juga situ? Iya, gue dapat ya. Untungnya itu salah satu penyelamat itu gue punya Sublime tuh. Jadi gue punya Sublime sama DTF, dan sejak itu t-shirt bar biarpun sempat terseok-seok gara-gara Delta segala macam, but you know it survive lah akhirnya. Oke. Nah ini, wah ini lumayan juga ya udah jam ini ya. Cuman ada segmen ini, saya mau tanya nih Brian, ini jawab cepet aja ya. Ada 5 pertanyaan, ini yang bisa menganalisa nanti yang nonton. Jawab pertanyaan pertama, DTF apa DTG? DTF lah. Anak apa istri prioritas? Nggak cepat. Tadi. Gua anak-anak sekarang anak. Tapi I love my wife. Tom Lembong apa Habibur Rahman? Habibur Rahman yang mana ya? 02. Oh, gua Tom Lembong. Oke. Makan gratis apa internet gratis? Makan gratis buat siapa nih? Ya jawab aja, jawab cepat aja. Ya gua internet gratis ya gua. Dihianati apa mengkhianati? Gua lebih pilih dihianati. Oke. Thank you for the answer. Ya. Nah, balik ke t-shirt bat, berarti kan ada 2 ya sekarang, ada DTG masih ada kan? DTG udah nggak ada. DTF, Sublime. Gue udah berhasil membuang setannya. Ke gua dong. Kayak ini juga loh, kayak video apa yang film horor tuh, lu harus kasih ini supaya kena kutukan. DTF, Sublime, Brand Cut masih ya bro ya? Udah nggak. Udah nggak? Udah gue jual semua. Gue dengar dari teman gue, si Rio, katanya ketika dia ketemu di salah satu apa namanya televisi apa, lu menangani brand-brand kayak ini juga ya, kayak ya Vincent Andesta, apa sih nama brandnya itu? Vindes ya. Vindes ya, itu dari lu, dari t-shirt bar? Iya, tapi gue kan jadi gini, gue t-shirt bar tuh kan gue udah nggak handle day to day ya. Oh, oke. Iya. Nah, kembali yang ke sistem tadi sih, gue alhamdulillah gue bisa berhasil bikin sistem itu. Dan jadi gue bisa fokus lebih ke strategi secara umum lah. Bini masih ngebantuin apa dia udah lepas atau belum? Dulu kan setahu gue kan ikut ya. Bini gue ibu rumah tangga. Oh, full ya. Oke. Tapi gue sekarang punya adik ipar gue. Dia yang jadi business manajernya di t-shirt bar yang handle day to day. Siapa namanya bro? Namanya Sita. Ya. Jadi kalau order ke t-shirt bar pasti ya hanya staff atau Sita paling tinggi lah. Kalau di gue paling cuma lempar-lemparin doang. Selain Vindes siapa lagi bro yang sifatnya ya, maksudnya dikenal halayak orang banyak lah, ada yang lu pegang tetap siapa gitu? Banyak yang ini sih nggak mau disebutin ya? Iya. Atau corporate yang selalu memang ke t-shirt bar gitu? Oh, corporate banyak sih. Corporate mungkin salah satu yang main sering itu kayak ini sih, Ferrari Owners Club. Oke. Iya. Si ini dong, si yang Tanjung Priok, Sultan Tanjung Priok siapa? Oh, Sahroni. Bukan. Oh, bukan. Orang Selatan kok. Oh, Selatan. Kan. Ya itu lumayan rutin ya. Oke. Nah, counter pertama yang di Fatmawati sama satu lagi di Gading Serpong. Gading Serpong. Iya. Itu yang Gading Serpong tuh baru ya? Atau dia gue bikin tahun 2021. Oh, sebelum. Nah itu juga pusing juga tuh karena gue baru bikin langsung Delta. Jadi 1 tahun anyep tuh, nggak banyak ngapa-ngapain. Terus alhamdulillah sekarang udah lebih baik lah.
Ya. Oke Bro Brian, kayaknya waktunya juga sudah ini menunjukkan udah cukup lama. Jadi Nggak berasa ya? Nggak berasa. Thank you atas kedatangannya. Yeah. Sukses terus buat T-shirt bar. Ya mungkin nanti kalau part 2 bisa request. Oke, thank you Bro Brian. Thank you ya.